Ia menjadi permaisuri pendampingku. Dan aku merasa setiap kali muncul berita besar seperti itu, kita selalu kehilangan orang-orang. Semua orang memahami Rang ada pesan yang sangat mendesak dan penting di baliknya. Hari ini sebuah kabar besar mengguncang keluarga kerajaan. Raja Charles dikabarkan menemukan emot bagian rahasia dalam surat wasiat sang ratu. Charles mengatakan Rang, ia berharap pengalaman pribadinya dapat memberi semangat dan harapan bagi orang lain. Penemuan ini berpotensi mengubah cara Pangeran Harry dan Pangeran William menerima warisan mereka. Publik pun mulai berspekulasi dan bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan itu? Dan mengapa harus dirahasiakan? Apa yang ingin disembunyikan oleh sang ratu? Dan mengapa beliau tidak ingin siapapun mengetahuinya? Mari kita membuka tabir salah satu keputusan warisan paling kontroversial dalam sejarah modern kerajaan. Surat wasiat yang disegel ini telah menimbulkan ribuan pertanyaan. Ketika Pangeran Philip wafat pada April 2021, banyak orang menduga bahwa rincian pembagian harta dan asetnya akan segera diumumkan. Suami Ratu Elizabeth yang berusia 97 tahun itu sebelumnya juga sempat menjadi sorotan setelah mengalami kecelakaan mobil di mana SUV yang dikendarainya terbalik, namun ia keluar tanpa cedera serius. Alih-alih mendapatkan informasi tentang warisannya, publik justru tidak menerima apapun. Seorang hakim di Inggris memutuskan bahwa surat wasiat Pangeran Philip akan dirahasiakan setidaknya selama 90 tahun. Keputusan ini kemudian menjadi preseden yang juga diterapkan ketika Ratu Elizabeth wafat hanya 17 bulan kemudian. Hakim menyatakan bahwa kerahasiaan tersebut diperlukan demi menjaga martabat dan privasi keluarga kerajaan. Namun hal ini justru memicu rasa penasaran publik. Apa yang sebenarnya ingin disembunyikan? Mengapa keluarga kerajaan membutuhkan tingkat privasi yang begitu tinggi, sementara surat wasiat masyarakat umum bersifat terbuka? Banyak pihak menilai bahwa kerahasiaan ini tidak adil, mengingat keluarga kerajaan menerima dana besar dari pajak rakyat. Tradisi menyegel surat wasiat kerajaan sudah berlangsung sejak awal 1900-an, ketika Ratu Mary dari Teck meminta agar keinginannya tetap dirahasiakan. Sejak saat itu, praktik ini menjadi hal biasa bagi anggota senior kerajaan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan tuntutan transparansi terhadap figur publik di era modern. Para ahli hukum berpendapat bahwa surat wasiat rahasia ini mungkin menyimpan fakta-fakta sensitif terkait pembagian kekayaan dan konflik internal keluarga. Saat Ratu Elizabeth meninggal dunia, kekayaan pribadinya diperkirakan mencapai sekitar 500 juta dolar AS. Namun, bagaimana harta tersebut dibagikan tidak akan pernah diketahui publik. Apakah keempat anaknya menerima bagian yang sama? Atau apakah Raja Charles mendapatkan porsi lebih besar sebagai pewaris tahta? Apakah Pangeran Harry menerima sesuatu setelah meninggalkan kehidupan kerajaan? Semua pertanyaan ini akan tetap tak terjawab selama hampir 1 abad ke depan. Meski surat wasiat resmi tetap tersegel, beberapa pengaturan warisan lainnya telah terungkap ke publik dan mengejutkan bahkan para pengamat kerajaan yang paling setia. Warisan miliaran dolar milik Pangeran William. Setelah wafatnya Ratu Elizabeth, Pangeran William secara otomatis menjadi salah satu orang terkaya di Inggris sebagai pewaris tahta. Ia mewarisi Kadipaten Cornwall, sebuah aset raksasa senilai antara 1,2 hingga 2 miliar dolar AS yang sebelumnya dikelola ayahnya selama lebih dari 50 tahun. Kadipaten berusia 645 tahun ini mencakup hampir 140.000 hektar lahan di Inggris dan Wales, termasuk pertanian, properti komersial, hutan, sungai, dan bahkan lapangan kriket. Aset ini didirikan pada tahun 1377 oleh Raja Edward untuk memastikan calon raja memiliki sumber keuangan sendiri. Aturan khusus menetapkan bahwa kepemilikan tersebut selalu diwariskan kepada putra tertua raja. Dalam tahun pertamanya sebagai Adipati Cornwall, William memperoleh sekitar 30,4 juta dolar AS dari pengelolaan aset tersebut yang secara drastis mengubah kondisi keuangannya. Warisan ini semakin memperjelas jurang perbedaan antara William dan adiknya, Harry.
Kini William memiliki kekayaan bernilai miliaran dolar yang menghasilkan puluhan juta dolar setiap tahunnya. Sementara itu, Harry meninggalkan kehidupan kerajaan tanpa dukungan finansial apapun. Kadipaten tersebut hanya dapat diwariskan kepada raja berikutnya, sehingga Harry memang tidak pernah memiliki hak atasnya. Kadipaten Cornwall beroperasi layaknya kepemilikan pribadi. William tidak diwajibkan membayar pajak perusahaan, meskipun ia secara sukarela membayar pajak penghasilan atas pendapatan yang diterimanya. Sebagian pihak menganggap hal ini tidak adil dan berpendapat bahwa kekayaan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Selama bertahun-tahun, beberapa anggota parlemen telah berupaya mengambil alih pengelolaan kadipaten, namun semua usaha tersebut selalu gagal. Pada akhirnya, William bebas menggunakan pendapatan dari kadipaten sesuai keinginannya. Banyak orang beranggapan bahwa kekayaan tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan amal dan acara resmi kerajaan. Namun pada kenyataannya, tidak ada undang-undang yang mewajibkan hal itu. Ayahnya, Charles, sebelumnya menggunakan dana dari kadipaten untuk membantu kedua putranya ketika mereka masih menjalankan tugas sebagai anggota aktif kerajaan. Secara keseluruhan, tujuan utamanya adalah untuk mendukung individu-individu paling berbakat dan berpotensi di berbagai bidang masyarakat. Namun hingga kini, William belum pernah menyatakan apakah ia akan membantu Harry, terutama setelah hubungan mereka memburuk. Dana perwalian tidak seimbang milik Queen Mother. Ketika Queen Mother wafat pada tahun 2002 di usia 101 tahun, ia meninggalkan harta kekayaan yang diperkirakan mencapai 120 juta. Alih-alih membaginya secara merata kepada seluruh cicitnya, ia membuat keputusan strategis yang kemudian menciptakan ketimpangan jangka panjang antara William dan Harry. Penulis kerajaan Christopher Anderson mengungkapkan bahwa Queen Mother menempatkan sekitar 2/3 dari kekayaannya ke dalam sebuah dana perwalian untuk para pangeran, namun pembagiannya sengaja dibuat tidak sama. Ia memahami bahwa William suatu hari akan mewarisi Kadipaten Cornwall dan menjadi sangat kaya. Sementara itu, Harry sebagai cadangan takhta akan memiliki lebih sedikit peluang untuk membangun kekayaan. Karena alasan tersebut, struktur dana perwalian dirancang agar Harry menerima bagian yang lebih besar. Dilaporkan bahwa Harry memperoleh sekitar 85 juta, sementara William menerima jumlah yang lebih kecil ketika mereka masing-masing berusia 40 tahun. Keputusan ini dibuat jauh sebelum terjadinya konflik besar antara Harry dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Saat itu, Queen Mother tentu tidak bisa memprediksi bahwa Harry akan menikah dengan Meghan Markle, mengundurkan diri dari tugas kerajaan dan pindah ke California. Pandangan jauhnya terhadap ketidakadilan sistem pewarisan berdasarkan anak sulung membuat Harry menerima warisan yang signifikan pada saat hubungannya dengan keluarga berada di titik terendah. Ketika Harry berusia 40 tahun pada September 2024, ia akhirnya menerima seluruh dana tersebut. Setelah mundur dari tugas kerajaan, Raja Charles menghentikan dukungan finansial kepadanya. Akibatnya, Harry harus bergantung pada warisan dari ibunya, Diana, serta penghasilannya dari kerja sama dengan Netflix dan Spotify. Dana dari Queen Mother menjadi penopang penting bagi kondisi keuangannya. Namun, waktu pencairan warisan itu juga memunculkan kenyataan yang kurang nyaman tentang kekayaan kerajaan. Banyak yang bertanya-tanya apakah Queen Mother akan mengambil keputusan yang sama jika ia mengetahui berbagai kontroversi yang kelak melibatkan Harry. Surat wasiat rahasia Putri Diana. Ketika memulai kehidupan publiknya 12 tahun lalu, Diana menyadari bahwa media akan selalu tertarik pada setiap langkahnya. Putri Diana meninggal dunia pada tahun 1947 dan meninggalkan warisan yang rumit bagi kedua putranya. Hingga kini, berbagai tuduhan mengejutkan tentang kematiannya masih terus dibahas, termasuk klaim sensasional bahwa ia dibunuh oleh pemerintah Inggris. Dalam surat wasiatnya yang dibuat pada 1993 dan direvisi pada 1996, nilai kekayaannya tercatat sekitar 31,5 juta. Setelah pajak,
sekitar 17 juta tersisa dan seharusnya dibagi rata antara William dan Harry. Namun masalah utamanya terletak pada sebuah dokumen rahasia yang disembunyikan keluarga selama bertahun-tahun. Diana menulis sebuah letter of wishes, dokumen pendamping yang tidak mengikat secara hukum seperti surat wasiat, tetapi dimaksudkan sebagai panduan bagi para pengelola warisannya. Dalam surat tersebut, ia mengungkapkan keinginannya mengenai pembagian barang-barang pribadi, termasuk koleksi pakaian dan perhiasannya yang terkenal. Namun, para eksekutor warisan, ibunya dan saudara perempuannya tidak mengungkapkan keberadaan surat ini kepada anggota keluarga lainnya selama bertahun-tahun. Ketika dokumen tersebut akhirnya terungkap dalam proses pengadilan yang tidak terkait langsung yang melibatkan mantan pelayannya, keluarga merasa sangat marah. Mereka baru mengetahui bahwa keinginan terakhir Diana telah diabaikan atau diubah tanpa sepengetahuan siapapun. Para eksekutor bahkan meminta izin pengadilan untuk mengubah ketentuan surat wasiat, termasuk siapa yang menerima apa dan kapan. Keputusan paling kontroversial adalah penundaan akses penuh William dan Harry terhadap warisan mereka dari usia 25 menjadi 30 tahun. Tanpa memberitahu atau meminta persetujuan keduanya. Alasan yang diberikan adalah bahwa usia 25 dianggap terlalu muda untuk mengelola uang dalam jumlah besar. Oleh karena itu, mereka mengajukan penundaan selama 5 tahun. Selama periode tersebut, kedua pangeran hanya bisa mengakses bunga dari warisan sejak usia 25, sementara dana pokok baru bisa diambil setelah berusia 30. Diana sebenarnya menginginkan agar masing-masing dari 17 anak baptisnya menerima seperempat dari harta pribadinya, tidak termasuk perhiasan. Namun, para pengelola warisan hanya memberikan satu barang kepada setiap anak baptis, yang oleh sebagian orang dianggap tidak lebih dari sekadar souvenir murah. Orang tua dari para anak baptis baru mengetahui adanya perubahan tersebut bertahun-tahun kemudian. Situasi ini menjadi pelajaran penting tentang perencanaan masa depan. Sebuah hal yang tidak hanya relevan bagi keluarga kerajaan, tetapi juga bagi siapapun. Meskipun surat wasiat Diana menimbulkan berbagai persoalan setelah kematiannya, uang yang ia tinggalkan justru kelak menjadi penyelamat bagi salah satu putranya di saat paling sulit. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah Harry akan mampu meninggalkan kehidupan kerajaan jika ibunya tidak begitu cermat dalam mengamankan masa depan finansialnya? Warisan yang membantu. Pangeran Harry lepas dari kehidupan kerajaan. Pada Maret 2021, Pangeran Harry dan Meghan Markle berbincang secara terbuka dengan Oprah Winfrey. Dalam wawancara tersebut, Harry mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kondisi keuangannya. Ia menjelaskan bahwa setelah keluarga kerajaan menghentikan dukungan finansial pada awal 2020, ia dan Meghan terpaksa mengandalkan uang warisan yang ditinggalkan ibunya, Putri Diana. Pengakuan ini menegaskan betapa pentingnya perencanaan Diana bagi masa depan anak-anaknya. Harry mengatakan bahwa tanpa warisan tersebut, ia dan Meghan tidak mungkin pindah ke California dan membangun kehidupan yang mandiri. Sekitar 10 juta yang ia terima saat berusia 30 tahun, ditambah penghasilan dari dana perwalian sejak usia 25 tahun, menjadi bantalan keuangan yang memungkinkan mereka melepaskan diri dari kendali kerajaan. Dana ini digunakan untuk membiayai keamanan, membeli rumah, dan memenuhi kebutuhan hidup selama masa transisi ketika mereka mulai mencari sumber penghasilan baru. Harry juga mengungkapkan bahwa warisan tersebut menjadi semakin krusial karena ayahnya berhenti menjawab panggilannya dan memutus dukungan finansial tak lama setelah ia dan Meghan memutuskan mundur dari tugas kerajaan. Awalnya Harry berharap akan tetap mendapat bantuan dari keluarganya selama masa perubahan itu. Namun kenyataannya, ia harus sepenuhnya bergantung pada uangnya sendiri. Ia menegaskan bahwa tanpa warisan dari ibunya, ia akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Kemandirian ini tentu memiliki konsekuensi. Untuk mempertahankan gaya hidupnya, Harry harus menandatangani kontrak bernilai puluhan juta dengan Netflix dan Spotify. Ia juga menerbitkan memoarnya berjudul Spare,
yang menjadi buku terlaris, namun sekaligus memperburuk hubungannya dengan keluarga. Setiap keputusan keuangan yang ia ambil demi menopang kehidupan barunya selalu berada di bawah sorotan publik dan menuai kritik dari kalangan keluarga kerajaan. Hal yang membuat kisah ini semakin menyentuh adalah pengalaman pribadi Diana sendiri. Setelah bercerai dari Charles, ia pernah menghadapi kesulitan finansial dan memahami rasanya diputus dari dukungan kerajaan. Oleh karena itu, keputusannya meninggalkan warisan besar bukan semata-mata untuk menjamin kehidupan putra-putranya setelah kematiannya, melainkan untuk memberi mereka kebebasan menentukan jalan hidup sendiri, bahkan jika pilihan tersebut bertentangan dengan tradisi kerajaan. Tanah warisan Spencer yang tak akan pernah dimiliki Harry dan William. Rumah masa kecil Putri Diana Althorp House memiliki makna emosional yang sangat besar bagi William dan Harry. Perkebunan luas di Northamptonshire ini adalah tempat Diana dibesarkan dan juga lokasi pemakamannya di sebuah pulau kecil di tengah danau. Banyak orang beranggapan bahwa suatu hari kedua putranya akan mewarisi tempat bersejarah ini. Namun kenyataannya tidak demikian. Keluarga Spencer telah memiliki Althorp selama lebih dari 500 tahun dengan aturan pewarisan yang sangat ketat. Aturan tersebut memastikan bahwa properti itu tidak dapat diwariskan kepada William maupun Harry. Perkebunan Althorp menganut aturan pewarisan yang sangat ketat, di mana putra tertua akan menjadi ahli waris utama tanpa pengecualian. Saat ini, properti tersebut dimiliki oleh adik putri Diana, Charles Spencer, yang menyandang gelar Earl Spencer ke-9. Ketika Charles wafat kelak, Althorp akan diwariskan kepada putranya, Louis, yang kini berusia sekitar 20-an. Meskipun Charles memiliki 3 anak perempuan yang usianya lebih tua dari Louis, aturan keluarga menetapkan bahwa hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi tanah tersebut. Karena itulah, meskipun Althorp merupakan tempat peristirahatan terakhir ibu mereka, William dan Harry tidak akan pernah menjadi pemiliknya. Keduanya tetap diperbolehkan berkunjung, dan keluarga Spencer menjamin mereka selalu bisa mengakses pulau kecil tempat Diana dimakamkan. Namun kepemilikan Althorp akan tetap berada di tangan keluarga Spencer. Situasi ini menjadi semakin rumit karena Diana sendiri sebenarnya tidak pernah memiliki Althorp. Perkebunan itu adalah milik ayahnya, Earl Spencer ke-8, dan berpindah ke tangan Charles setelah sang ayah meninggal dunia pada tahun 1992. Dengan demikian, Diana tidak memiliki hak waris atas rumah masa kecilnya, sama seperti William dan Harry saat ini. Hal ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam keluarga bangsawan yang sangat kaya, aturan warisan kuno yang berasal dari sistem feodal masih dapat sepenuhnya mengecualikan anggota keluarga tertentu. Bagi Harry, kehilangan kemungkinan memiliki Althorp sebagai tempat perlindungan emosional mungkin terasa seperti satu pintu lagi yang tertutup. Setelah meninggalkan properti kerajaan, memiliki ikatan nyata dengan rumah masa kecil ibunya bisa saja menjadi penghubung penting dengan akar Inggrisnya. Konflik Royal Lodge, Pangeran Andrew. Situasi warisan Pangeran Andrew menjadi salah satu perselisihan keuangan paling kontroversial dalam sejarah kerajaan modern. Putra kedua Ratu Elizabeth itu menandatangani sewa selama 75 tahun atas Royal Lodge, sebuah rumah besar dengan 30 kamar di Windsor, pada tahun 2003, ketika ia masih aktif menjalankan tugas kerajaan. Dalam perjanjian sewa tersebut, Andrew bertanggung jawab penuh atas biaya perawatan dan renovasi yang pada saat itu diperkirakan mencapai sekitar 9,5 juta, dan sejak itu biayanya meningkat tajam. Selama bertahun-tahun, Ratu Elizabeth membantu membiayai kehidupan Andrew, termasuk biaya keamanan dan pemeliharaan Royal Lodge. Namun setelah sang ratu wafat dan Charles naik takhta, situasinya berubah drastis. Raja Charles dikenal ingin mengurangi pengeluaran keluarga kerajaan. Ia memandang Andrew yang terlibat berbagai skandal sebagai beban finansial yang tidak lagi dapat dipertahankan. Akibatnya, Charles menghentikan tunjangan tahunan Andrew yang sebelumnya mencapai sekitar 315.000. Ia juga meminta Andrew untuk mencari sumber penghasilan sendiri atau pindah ke rumah yang lebih kecil
Frogmore Cottage yang sebelumnya ditempati oleh Harry dan Meghan. Andrew menolak permintaan tersebut. Ia menegaskan bahwa ia memiliki hak hukum untuk tetap tinggal di Royal Lodge hingga masa sewanya berakhir pada tahun 2078 dan mengklaim telah menemukan cara sah untuk membiayai hidupnya sendiri. Konflik ini sering disebut sebagai pengepungan Royal Lodge, mencerminkan ketegangan serius antara dua bersaudara tersebut. Andrew bersikeras ingin mempertahankan rumah itu demi putri-putrinya, Putri Beatrice dan Putri Eugenie. Ia menganggap Royal Lodge sebagai salah satu dari sedikit hal yang tersisa setelah kehilangan gelar kerajaan akibat hubungannya dengan Jeffrey Epstein, seorang pelaku kejahatan yang telah dihukum. Namun, para pakar hukum berpendapat bahwa Andrew kemungkinan besar tidak dapat mewariskan hak sewa tersebut kepada kedua putrinya tanpa persetujuan Crown Estate dan Raja Charles. Royal Lodge bukan milik pribadi Andrew, melainkan milik Crown Estate, dan perjanjian sewanya mengandung ketentuan ketat mengenai pengalihan hak. Bahkan, jika Andrew tinggal di sana hingga akhir hayatnya, tidak ada jaminan bahwa putri-putrinya akan diizinkan menempatinya setelah ia meninggal. Laporan terbaru juga menyebutkan bahwa kondisi Royal Lodge semakin memburuk dengan batu bangunan yang retak, cat mengelupas, dan masalah jamur yang tampaknya tidak mampu ditangani Andrew secara memadai. Biaya perawatan besar yang dulu ia setujui kini justru menjadi beban berat. Tanpa dukungan finansial dari sang ratu, ia kesulitan memenuhi kewajibannya. Sementara Andrew berjuang mempertahankan sebuah rumah besar yang kian rapuh, kakaknya, Raja Charles, secara diam-diam mengendalikan aset raksasa lainnya yang nyaris tidak diketahui publik. Kekayaan kedua ini beroperasi di balik layar, menghasilkan jutaan setiap tahun dengan pengawasan yang bahkan lebih minim dibandingkan Kadipaten Cornwall. Pertanyaannya pun muncul, jika seluruh perkebunan tersembunyi ini dihitung bersama, seberapa besar sebenarnya kekayaan yang dikuasai keluarga kerajaan? Kadipaten Lancaster yang sunyi menyimpan miliaran dan kisahnya baru mulai terungkap. Namun bukan hanya Kadipaten Cornwall yang diwarisi William. Masih ada satu aset kerajaan lain yang jarang dibicarakan, yaitu Kadipaten Lancaster. Properti ini dimiliki langsung oleh raja yang sedang berkuasa dan berpindah ke tangan Raja Charles setelah wafatnya sang ibu. Nilai Kadipaten Lancaster diperkirakan melebihi 600 juta dolar dan telah menjadi sumber pendapatan bagi Raja dan Ratu Inggris selama berabad-abad, lengkap dengan berbagai keistimewaan pajak. Wilayahnya mencakup sekitar 45.000 hektar lahan di Inggris dan Wales, termasuk properti bisnis, lahan pertanian, serta bangunan bersejarah. Dalam beberapa tahun terakhir, Kadipaten ini menghasilkan sekitar 20 juta dolar per tahun bagi sang raja. Pendapatan tersebut bersifat pribadi dan tidak berasal dari dana negara. Raja Charles bebas menggunakan uang itu sesuai keinginannya, meskipun umumnya dipakai untuk membiayai aktivitas pribadi keluarga kerajaan. Kadipaten Lancaster kerap menjadi bahan perdebatan karena minimnya transparansi keuangan dan status hukumnya yang istimewa. Seperti Kadipaten Cornwall, properti ini tidak dikenai pajak perusahaan karena dianggap sebagai bagian dari institusi mahkota, bukan entitas bisnis biasa. Raja secara sukarela membayar pajak penghasilan atas pendapatan tersebut, meskipun secara hukum ia tidak diwajibkan melakukannya. Banyak pihak berpendapat bahwa aset-aset kuno semacam ini seharusnya menjadi milik publik dan hasil keuntungannya digunakan untuk membiayai layanan negara. Ketika William kelak naik tahta, Kadipaten Lancaster juga akan menjadi miliknya, menambah kekayaan besar yang sudah ia peroleh dari Kadipaten Cornwall. Artinya, William pada akhirnya akan mengelola properti senilai sekitar 1,8 hingga 2,8 miliar dolar dengan pendapatan puluhan juta dolar setiap tahun. Sementara itu, Harry harus mengandalkan penghasilannya dari berbagai kesepakatan bisnis. Namun keuntungan finansial yang dinikmati William tidak berhenti pada kepemilikan tanah dan pendapatan besar tersebut. Ada satu keuntungan lain yang bahkan lebih signifikan, yang membebani pembayar pajak dalam jumlah ratusan juta, sementara keluarga kerajaan tidak membayar apapun. Hal ini memunculkan pertanyaan besar.
Berapa banyak pendapatan yang sebenarnya bisa diperoleh pemerintah Inggris jika keluarga kerajaan diwajibkan mengikuti aturan pajak yang sama seperti warga negara lainnya? Celah warisan bebas pajak. Salah satu aspek paling kontroversial dari warisan kerajaan adalah pengecualian pajak yang memungkinkan keluarga kerajaan mewariskan kekayaan dalam jumlah besar tanpa dikenai pajak warisan. Pada tahun 1993, pemerintah Inggris memutuskan bahwa ketika kekayaan berpindah dari satu raja atau ratu ke penerusnya, pajak warisan sebesar 40% yang berlaku bagi masyarakat umum tidak perlu dibayarkan. Kebijakan ini telah menghemat keluarga kerajaan ratusan juta dolar selama bertahun-tahun. Alasan resminya adalah bahwa sebagian aset kerajaan bukan dianggap sebagai milik pribadi, melainkan sebagai bagian dari peran konstitusional raja atau ratu sebagai kepala negara. Aset-aset tersebut harus tetap berada dalam lingkaran kerajaan demi kelangsungan monarki. Namun, para kritikus menilai bahwa aturan ini juga mencakup harta pribadi, seperti Balmoral Castle dan Sandringham House. Properti yang secara teori bisa dijual untuk membayar pajak warisan, seperti yang dilakukan keluarga biasa ketika Ratu Elizabeth wafat. Raja Charles mewarisi kekayaannya tanpa membayar pajak apapun. Jika ia dikenai pajak warisan normal sebesar 40%, jumlah yang harus dibayarkan diperkirakan mencapai sekitar 200 juta dolar. Sebaliknya, ia dapat mempertahankan seluruh warisan tersebut. Sementara itu, keluarga Inggris pada umumnya diwajibkan menyerahkan hampir setengah dari nilai warisan yang melebihi ambang batas 35.000 kepada negara. Ketimpangan ini telah memicu kemarahan publik, terutama di masa-masa sulit ketika masyarakat menghadapi pajak tinggi dan biaya hidup yang terus meningkat. Keistimewaan pajak keluarga kerajaan tidak hanya terbatas pada pajak warisan. Raja juga tidak diwajibkan membayar pajak keuntungan modal atas Crown Estate, yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar 21 miliar dolar dan menghasilkan keuntungan sangat besar setiap tahunnya. Meskipun keuntungan dari Crown Estate diserahkan kepada pemerintah sebagai imbalan atas sovereign grant, pengaturan ini kerap dikritik karena dianggap terlalu menguntungkan pihak kerajaan dan kurang transparan. Ketika Pangeran William kelak menerima uang dan properti dari Raja Charles, ia tidak akan dikenai pajak warisan apapun. Artinya, ia berpotensi menerima aset bernilai miliaran tanpa potongan pajak. Sebaliknya, Pangeran Harry, yang kini bukan lagi anggota kerajaan aktif dan tidak berada dalam jalur utama pewarisan aset kerajaan, kemungkinan akan menerima jauh lebih sedikit, dan atas warisan yang diterimanya, ia masih harus membayar pajak seperti warga negara lainnya. Banyak kalangan menilai ketimpangan ini tidak adil. Kelompok anti-monarki bernama Republik menyatakan bahwa keberadaan keluarga kerajaan membebani pembayar pajak Inggris lebih dari 345 juta setiap tahun. Angka tersebut mencakup biaya keamanan, sovereign grant, serta potensi pajak yang hilang dari kadipaten-kadipaten kerajaan. Dua saudara yang dipisahkan oleh miliaran. Kisah warisan kerajaan yang paling memicu perdebatan publik bukanlah tentang satu rumah atau satu jumlah uang tertentu, melainkan tentang jurang kekayaan yang semakin lebar antara Pangeran William dan Pangeran Harry. Dua bersaudara yang hanya terpaut usia 2 tahun dan dibesarkan bersama di Istana Kensington kini hidup dalam realitas finansial yang sangat berbeda. Sebuah cerminan nyata dari ketimpangan sistem warisan kerajaan. Pangeran William diperkirakan memiliki kekayaan pribadi sekitar 120 juta. Namun, jika ditambah dengan aset Kadipaten Cornwall senilai sekitar 1,2 miliar yang ia kelola, total kekayaannya melampaui 1,3 miliar. Dari kadipaten tersebut saja, ia memperoleh lebih dari 30 juta setiap tahunnya. Ketika ia naik tahta, ia juga akan mewarisi Kadipaten Lancaster senilai sekitar 600 juta. Anak-anak William akan tumbuh dalam lingkungan yang sangat istimewa. Putri Charlotte dan Pangeran Louis akan menerima tunjangan dari Kadipaten Cornwall, sementara Pangeran George pada akhirnya akan mewarisi seluruh kekayaan tersebut. Sementara itu,
Kekayaan bersih Pangeran Harry diperkirakan sekitar 60 juta. Sebagian besar berasal dari warisan ibunya, Putri Diana, ditambah dana dari perwalian Queen Mother serta penghasilan dari berbagai kontrak komersial. Ia tidak menerima apapun dari Kadipaten Cornwall, tidak mendapatkan tunjangan dari ayahnya, dan tidak memiliki akses ke properti maupun fasilitas yang dinikmati William. Untuk mempertahankan gaya hidup keluarganya, Harry harus menandatangani kesepakatan besar dengan Netflix dan Spotify. Pendapatan masa depannya sangat bergantung pada kemampuannya untuk tetap relevan di mata publik. Perbedaan kekayaan yang mencolok antara kedua saudara ini menunjukkan betapa tidak seimbangnya sistem warisan dalam keluarga kerajaan. William memperoleh miliaran semata-mata karena ia lahir 2 tahun lebih dulu dari Harry, bukan karena usaha atau pilihan pribadinya. Bukan karena ia bekerja lebih keras atau memiliki bakat yang lebih besar. Harry, yang sama-sama berdarah bangsawan dan merupakan cucu Ratu Elizabeth II, sejak awal memang ditakdirkan menjadi cadangan, bukan pewaris utama, sebuah posisi yang membawa banyak konsekuensi finansial. Ketimpangan ini berdampak nyata, tidak hanya pada kondisi keuangan kedua bersaudara, tetapi juga pada hubungan mereka. William tidak pernah harus memikirkan soal uang. Ia bisa sepenuhnya memusatkan perhatian pada tugas-tugas kerajaan dan kegiatan amalnya. Sebaliknya, Harry harus terus mencari sumber penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Hal ini memaksanya membuat pilihan-pilihan sulit, kesempatan komersial mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak. Setiap dokumenter Netflix, setiap wawancara pengakuan, dan setiap penampilan publik memiliki nilai finansial yang sangat dibutuhkan Harry. Namun, semua itu juga membawa konsekuensi berupa rusaknya citra dirinya dan semakin renggangnya hubungan dengan keluarganya. Banyak yang berpendapat bahwa tanpa dana perwalian dari Queen Mother yang memberinya porsi lebih besar, atau tanpa warisan besar dari ibunya, Putri Diana, Harry akan menghadapi kesulitan keuangan yang serius. Tanpa dukungan dari dua perempuan paling berpengaruh dalam hidupnya, ia hampir sepenuhnya harus bergantung pada kebaikan hati ayahnya. Dukungan yang berhenti ketika Harry memilih menjalani hidupnya sendiri. Perbedaan warisan antara William dan Harry mencerminkan hal-hal yang paling sering dikritik dari sistem monarki. Kisah ini menunjukkan bahwa kelahiran dalam sebuah keluarga tidak hanya menentukan gelar dan kewajiban, tetapi juga akses terhadap kekayaan besar dan perlakuan istimewa. Satu saudara bisa menerima miliaran hanya karena lahir lebih dulu, sementara yang lain harus bekerja keras demi penghidupan melalui kesepakatan bisnis yang justru dipandang rendah oleh lingkungan kerajaan. Orang-orang yang dekat dengan Pangeran Andrew mengatakan bahwa ia sangat kecewa karena Raja Charles tidak membagikan kekayaan yang ia warisi dari Ratu Elizabeth kepada saudara-saudaranya. Andrew, Putri Anne, dan Pangeran Edward selama bertahun-tahun merupakan anggota kerajaan senior yang setia, mendukung sang ratu dan menghadiri berbagai acara resmi. Namun setelah ratu wafat, sebagian besar kekayaannya hanya diwariskan kepada Charles, sementara saudara-saudaranya harus mengandalkan diri sendiri atau berharap pada bantuan finansial darinya. Ketika William kelak menjadi raja, sistem ini diperkirakan akan tetap berjalan seperti sekarang. Adik-adiknya, Charlotte dan Louis, tidak akan menerima miliaran dari aset kerajaan. Mereka hanya akan memperoleh apa yang bersedia diberikan William dari kekayaan pribadinya, tanpa hak hukum atas Kadipaten Cornwall maupun Kadipaten Lancaster. Sistem ini terus berulang, menciptakan semacam hierarki kelas, bahkan di dalam keluarga kerajaan itu sendiri. Muncul pertanyaan besar, haruskah Kadipaten Cornwall dan Lancaster dinasionalisasi agar keuntungannya digunakan untuk kepentingan publik? Dan mungkinkah Pangeran William dan Pangeran Harry membangun kembali hubungan mereka ketika realitas hidup sehari-hari mereka dipisahkan oleh miliaran dolar?